سيدنا وحبيبنا شفينا ذنوبنا وبركاتنا ومولانا محمد الأمين بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Sadaqallahu azim. Alhamdulillah kita bersama-sama dikumpulkan, dipertemukan oleh Allah. Mudah-mudahan kita barakaan hadir di sini, dipanjangkan umur kita, disehatkan awak kita, dan kita barakaan berkumpul dengan Rasulullah di dalam surga Allah di ghairi hisab. Amin ya beralamin. Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian hadir di majelis ini, mudah-mudahan kita calon-calon penghuni surganya Allah Ta'ala. Di malam minggu kemarin kita membahas masalah apa? Siapa yang ingat? Minggu semalam tentang membaca kalimat artinya manfaat saja nanti sampaikan. Nggak ada ketika sampai gurunya kan tidak. Hari ini kita membahas ulang tentang fi fadilati bismillahirrahmanirrahim, tentang keutamaan, kemuliaan, kelebihan bismillahirrahmanirrahim. Di dalam riwayat diceritakan dari Jabir bin Abdullah, di ketika tatkala turun bismillahirrahmanirrahim, maka bergeraklah awan dari maghrib menuju masyrik, dan diam segala angin diam ketika bismillah turun. Bergelombang lautan sebagai tanda kehidupan, menanti segala binatang dan mendengarkan dengan telinganya. Jadi binatang-binatang ketika bismillah ini hendak turun ramai mendengarkan dengan telinganya. Hanya sampai-sampai sangat ta'asimnya lah, katanya sangat gembira dengan bismillah, sampai syarat sah kita menyembelih binatang itu dengan bismillah. Bila ada orang menyembelih binatang tertinggal bismillah, nah ada sah. Dia nimbang burung dengan bismillah, nah karena mati halal lah dimakan. Dan nimbang burung bismillah, karena mati burungnya sah lah dimakan. Kadang karena burung murah, orang sebanyak amat di hutan saja. Jadi kalau kita menimbang burung di hutan nggak dapat. Nah, ketika kita misalnya membaca bismillahirrahmanirrahim ketika menimbang burung mati, sudah cukup. Kalau disembelih lagi lah guru. Kalau ingin bergerak-gerak masih pun waktu melihat, sembelih lagi biasa. Tapi bilanya sudah mati boleh sudah. Karena dia sudah mengucap bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika bismillah turun dirajam itu dipukuli. Rajamnya itu cambuk dipukulakan, rajam malamnya. Dipukulakan, dirajam syaitan di atas langit, syaitan mukhahamnya. Dan Allah bersumpah dengan kebesaran bismillah. Ini sumpah Tuhan kita. Dengan kebesaran bismillahirrahmanirrahim, tiada disebutkan. Tiada disebutkan tadi akan namanya atas penyakit, melainkan disembuhkan oleh Allah. Jadi bismillah ini bisa jadi obat. Misalnya siapa negari
pian doakan ya Allah dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim, sembuhkan penyakit ulang abin ulang. Kita bisa juga membaca seorang, ya Allah dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim, sembuhkan penyakit mahlum ini. Atau boleh pian letakkan tangan pian di mana tangan sakit, tapi membacanya 7 kali Bismillah. Di mana sakit, letakkan tangan kita sebelah kanan, lalu kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 7 kali. Bantu berucap ya Allah dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim, insyaallah sembuhkan sakit mulut ya Allah, sembuhkan sakit mulut ya Allah, sembuhkan sakit mulut ya Allah. Itu bagus doanya. Yang ada ini, ya Allah dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim, pindahkan penyakit mulutnya, asadalah rumahnya. Jadi kita minta doa supaya sembuh. Bismillah ini saking dasarnya bila yang baca 21 kali hendak gurih yang sekali aja membaca maqama Bismillahirrahmanirrahim marratan lam yakun min dunubihi darrah. Barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim sekali aja lam yakun min dunubihi darrah, kadida lagi tertinggal dosanya walaupun sabiji darrah. Makanya hendak gurih kita disunat membaca Bismillah 21 kali, maka tidak ada dosa yang tertinggal. Kedua, segala hajat kita dikabulkan Allah. Dan ketiga, kita dijaga akan dari berbagai macam kejahatan jin dan manusia. Kadang kamalingan, kadang kebakaran, kadang angin puting beliung, bukan dijaga akan Tuhan. Kadang didatangi pocong, suster ngisut, kadang pocong payang parang mayat, nah ada mau. Tapi hendak guling 21 kali membacanya. Tapi di sini pada akhirnya membacanya dengan satu tarikan nafas sekali baca. Baca bagus kemudian kau membaca. Ini dua komen mati orang amalakan kan. Mati di sini. Baca 21 kali. Kawal 21 kali. Awalnya kan kawal 21. Tariklah. Ditahan sikit. Kawal menahani kada berhindang di bawah tak keluar pun. Ya rupanya situ pulangan apa sih? Kita baca 21 kali. Lajui membaca jangan gelai. Lalu bila ia kadang mampu membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan satu tarikan nafas, maka boleh dia membaca dengan kalimat Bismillah. Nah, Bismillah aja. Bismillah, 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 Bismillah sampai 21 kali. Jangan lagi hendak pada itu. Jadi membacanya 21 kali dengan satu tarikan atas. Lalu bila dibacakan pada sesuatu, Allah bersumpah lagi. Bila Bismillahirrahmanirrahim ya Tuhan kita, dengan kebesaran Bismillah bila dibacakan pada sesuatu maka akan diberkatkan padanya. Apa aja bila biar baca Bismillah berberkat. Berberkat itu bertambah-tambah. Napa nantian jampai tapi Bismillah dulu memulainya berkat. Menghitung duit ya Bismillah dulu bertambah. Dan mau kesulitan duit dan kadang mau pakai duit
Bila pian membaca, baca. Bila pian japai sesuatu, berbismillah berkah. Tapi bila bismillah tak tinggal, ya Allah bacakan lagi lah. Ngeri dia. Dampaknya tuh firman Allah Ta'ala bagi syaitan. Ini bagi syaitan, Allah berfirman bagi syaitan. Wasarikhum fil amwali wal aulad. Wasarikhum itu sekutukan olehmu akan mereka. Ya Allah menyuruh tadi, artinya ikam tadi bersekutu lawannya, bersama lawannya. Yang orang tadi tiada menyebut nama Allah pada hartanya, harta yang dimakannya maksudnya, harta yang diminumnya, dan anaknya. Nah, bila ada orang makan kata berbismillah, kata berberkat, makanan makan ya hanya tapi kayak niat beribadah. Mama ya, mama yang nyangin bergerunuk, yang keturang gibah. Tenaganya tuh dipakainya sia-sia. Minum kada berbismillah kayak itu juga. Dicabut berkatnya kayak niat tegantang ibadah. Nah ngeri lawan anak nih. Bila seorang laki-laki mendatangi istrinya, hendak menggaulinya, dan dia meninggalkan bismillah, jadilah kanak-kanak itu karena cedera akalnya, cedera akal. Dia jirana kayak anak itu asbab menjadi musannif anak cedera akal itu nang bini nang laki kada bebencaan hantuk dari bebencaan. Ulun guru alhamdulillah ulun hendak memulai itu membaca Yasin, Waqiah, Baqarah. Lawasan Allah. Sampai nang laki sangit belum Yasin, ya Allah. Bismillah. Bismillah aja. Bismillah. Nah ini ya Allah. Ulun alhamdulillah hendak memulai itu kami membaca mudah, berumah Allah Allah. Mudah. Contoh aja nang gini. Jadi kan ada jadi lagi kauluhan. Bismillah aja. Jangan bismillah nang 21 kali. Membaca sekali gitu kok. Hanya doanya. Dua laki bini itu biar saya kok membaca kan sama ada dua. Ini laki membaca bininya amin makan. Allah amin kabul gitu. Jadi nabi ini itu sama amin makan. Dari yang berdua itu singkong membaca cukup, apalagi berdua ya Allah. Saya kok mangkat tangan, berdua saya kok mangkat betis. Maksudnya khusus ya Allah. Akan nangkap BTK ditemui gurunya. Baca doa sebelum tidur dia hafalnya. Allahumma jadi bisaitan wa jadi bisaitan marajahana. Anak kedua itu dibaca. Mama binatang kuring membaca itu. Lain guru. Nah dibaca doa. Jadi jermusan pulang asbab tinggal bismillah kena cedera akalnya. Kita anak-anak kadang koran. Salah satunya ujar musannif kada bismillah atau setengah bisa menjadi gila.
Asbab kada bebacaan itu anak jadi gila. Nah, kasihannya dampak kuitan pada bebacaan. Gila. Setengah lagi menjadi budak dan bingung. Menjadi kita bungol pintar. Banyak bungolnya pada pintarnya. Bungol pintar gara-gara. Karena ketiga bismillah. Makanya kenapa bismillah itu dibaca sampai 21 kali. Bila jadi cerdas anak kita. Kita kada tahu malam nang mana nang jadi. Mulai sanayan sampai sanayan berikutnya 7 kali sama lama. Ada keluarga sarwat hari minggunya tuh raum panjana. Maksudnya jadi kita kada tahu malam apa nang mana nang jadi tadi. Kalau Imam Ghazali memberikan sebuah pengajaran bila ikat hendak ya semangkuli bini. Karena Imam Ghazali yang cerdasnya luar biasa. Kita disunatkan malah kita berzikir dulu. Zikir, tasbih. Hanya ada kalau kita membaca bacaan zikir Imam Ghazali sampai sangat kuat. Dan bila orang menggauli bininya dan bininya kada bacaan, maka setengahnya menjadi fasik. Fasiknya gawiannya kan akan berbuat dosa itu. Dipadahi itu lawan apa itu. Sebabnya pertama itu dari tiga. Masa maka itu guru berinya kayak tempat bacaannya. Dan setengah bisa jadi kafir. Bahkan ada anak kafir kai Islam datu Islam kuitan muslim tahun-tahunnya haram berpindah agama si cucunya tuh ya Allah. Salah satunya ujar musannif Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani menjelaskan karena kata bismillah. Setengah lagi bisa membutakan mata. Akibat kata bismillah anak lahir kada melihat matanya. Kenapa? Karena uji sidin bekas syaitan dapat juga. Ketika orang bergauli bininya kata bismillah, syaitan umpat dia bertengger di kemauan sang laki-laki itu. Pak iyanya syaitan dah. Karena tidak berbismillah itu kayak hantuan tuh. Bila keluar kita keluar dia malah syaitan tuh. Kalau syaitan umpat batanan saham dijamin diri kita. Nih akibatnya lagi bacakan sidin. Bila kena lahir sang perempuan abahnya nafsu lawan anaknya, nafsu pulang. Karena di situ ada campur tangan syaitan. Makanya biar jangan terkejut bila ada kisah anak memperkosa abah memperkosa kita abah memperkosa anak. Nah, bayangkan bungolnya anak diperkosa anak. Dan bila anak itu lalakian, dia bernafsu lawan mamanya.
Ulang. Ngerilah ketinggal bismillahnya. Makanya saking hebatnya bismillah, tiap surah pada Quran ada bismillahnya. Tiap Quran pada bismillah. Tiap surah pada Quran ada bismillah. Kalimatnya wa zainal khutuba bil Quran wa zainal Qur'ana bi bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang diturunkan Allah ke dunia ini seluruhnya itu hiasan kitab Quran, dan hiasan Quran itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Karena bila nyata tinggal pulang bismillah, nah ini ngerinya tadi. Ujar Sidin, kalau yang buat bismillah itu setan berlarian, itu murni adalah yang bagus. Karena bila kita berbismillah ke anak, kita sayang lawan anak, sedikit kaidah nafsu, dihilangkan nafsu Allah. Anak itu juga sayang lawan kita. Karena bismillah itu 3 kalimat nama Allah. Bismillah, bismi Allah ar-Rahman ar-Rahim. Allah ismun yadullu fi zatihi, sama ar-Rahman, sama ar-Rahim, pengasih penyayang. Kayak apa? Tak pilih kasih, tak pandang sayang, sayangnya kadang terbilang. Sayang anak kawan kuitan kadang terbilang, sayang kuitan kepada anak kadang terbilang. Itu bila dengan bismillah. Tapi bila tertinggal bismillah, dah kacau badannya. Kacau. Lalu ujar Sidin, inilah kita makan ini sedikit. Kenapa tadi ketika orang berhubungan laki bini itu ada bekas syaitan. Kata Ja'far bin Muhammad rahimahullahu ta'ala, duduk syaitan atas zakar laki-laki apabila dia berkata bismillah tatkala jimanya, ketika dia menjima istrinya, maka jimalah syaitan itu sertanya, maka syaitan umpat dia berjima. Itu kisahnya. Itu ujar Ja'far bin Muhammad, keluarlah maninya seperti laki-laki mengeluarkan maninya juga. Ini dan rahasia supaya kita jangan sampai melupakan bismillah. Diriwayatkan lagi bahwasanya seorang laki-laki berkata bagi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini adalah Abdullah Ibnu Abbas mufassir paling terkenal di masanya, paling cerdas, paling pintar tadi. Ujar Sidin, supaya selamat kita dari itu, maka jangan kadang membaca bismillahirrahmanirrahim ketika memulai jima. Kalau ada barang, supaya kita mengetahui dulu hebatnya bismillah. Makan ke itu juga, bila ada bismillah selesai, syaitan akan beserta kita, minum beserta kita, dan syaitan ilmu. Bahkan bilanya syaitan itu kisahnya, bilanya masuk ke rumah kita, hampir ke pasar, lu pulang ke pasar. Makanya bila kita ke pasar itu ada bacaannya, pas kita masuk mengharap pasar itu.
Pas masuk muara pasar itu, kita disunatkan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa ketika hendak masuk pasar dibacanya itu sekali, Allah akan beri pahala 2 juta pahala, dikasih pulang 2 juta kebaikan, dan Allah ampuni 2 juta dosanya. Saking bagusnya, dan diangkat 2 juta derajatnya. Jadi kalau membaca la ilaha illallah wa di masjid 10 pahala, 10 kebaikan, 10 ulang dosa diampuni Allah. Itu bila kita baca di masjid. Tapi bila masuk pasar 2 juta kesalahan kita diampuni Allah. Ada apa? Kenapa banyak di pasar? Nih kalimatnya. Karena dia membaca di tempat orang yang banyak lupa kepada Allah. Banyak sahabat di zaman dahulu hendak mendapatkan pahala 2 juta di ke pasar. Kadang apa-apa ada kalau baca itu bulikai lagi mendapatkan pahala aja. Mendapatkan pahala. Tapi bila kita ke pasar ada bacaan, tadi masuknya tuh apalagi mulai rumah ada bacaan Bismillah la ilaha wa karena syaitan menempati kita mulik. Syaitan di pasar tuh banyak banget. Karena di pasar itu rumahnya apa ya? Di pasar itu nongkrongnya para syaitan. Ada yang ngopi syaitannya. Macam-macam di situnya juga. Duduk santai. Berapa panggilan ketemuan dan kawanannya. Jadi siapa ke pasar lalu beli ada bacaan hanya diumpatinya. Dia masuk 4 nya masuk. Makanya ingatlah bila dia menutup jendela baca bismillah. Nutup lawak baca bismillah maghrib. Nah kita kan menutup kadang-kadang itu jam 6. Baca bismillah waktu menutup. Bila menutup lawangnya kadang membaca bismillah, syaitan dengan leluasa masuk atau mereka taliwan bertanasi lewat lubang kunci. Hanya tolong anak-anak bila menutup suruh baca bismillah. Atau biar makarinah berlepas sedikit. Kalau yang kalian baca menyuruh anak-anak. Karena syaitan itu masukkan ke dalam. Salah satu kadang-kadang kita tempat itu hanya malam tuh ranjang, baru setan umpatan bener-bener di ranjang situ. Lagi kita lawas meninggalkan bulik misalnya kita anggap jam 6, begawi jam 8, awas turun ranjang masuk, hanya bener-bener setan. Lawan anak bininya juga, ya setan itu beranak-pinak juga. Dan alih kata syaitan itu bisa mengamihi keranjang kita kamihinya. Bila dikamihinya itunya sudah kayak haknya dah kayak wilayahnya. Makanya pun disunatkan bila hendak kuring mengibah. Hanya orang Bali ucap kibah dulu mengai ranjang tuh mian lah kalimatnya. Dikibah dulu, kibah baca bismillah untuk mengibah bismillah. Bismillah. Tapi bila hendak ada sesapu lipi khusus saja membersih diraja. Jadi bila hendak memulai kuring rasa kuakan hambatakan itu syaitan menciakan au bila ada suara lapis masuk sudah ada kamar dengan dia tadi sesapu langsung catat bunyi au ya berarti karena laki di situ ada. Jadi yang pokok tadi di kelas 6 atau K3 itu syaitan tak tangan itu riwayatnya kayak
Lalu bismillahirrahmanirrahim, nenek pulang bilanya pian tulis, nah ditulis ulang. Tadi pian bacalah, ini pian tulis ulang. Jar baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kataba bismillahirrahmanirrahim fajawwada ta'ziman lillahi ghufira lahu ma taqaddamat min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang menulis bismillahirrahmanirrahim maka mengelok akan tulisannya, dibagus-bagusinya tulisan yang tulis bismillah itu pahalanya ghufira lahu ma taqaddamat min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allah ampuni dosa yang mulai pian balik sampai duduk ke masjid ini, batu pulang sampai pian kena hendak mati habis dosa dari Allah. Tulis surat kerja, tulis di kertas. Bila ada apa tulisannya tuh turuti tulisannya tuh di mana ada tulisan bismillah, nah tulis di bismillahirrahmanirrahim. Menulisnya jangan pian seorang, jangan disuruh orang. Coba tulisakan ada tangan kita. Mantu siapa nama kian kah beginian kah? Man bencong lah. Nulisnya bismillah. Bincang tuh guru bertanya dua, Tuhan diciptakan Tuhan, hasratnya tuh senang lawan lalakian. Tapi ada bincang masuk surga, orangnya kayak apa? Yang menahan nafsunya, gejolaknya dengan sesama jenisnya. Ya Allah, ampuni ulah ya Allah. Kenapa nafsunya bergejolak ya Allah? Ampuni ulah, tidak akan melakukan ampun. Ditahan-tahannya, sampai menggigilnya menahan. Ninggalnya surga untungnya. Karena mampu dia mengendalikan nafsunya. Tapi bila digawiannya itu lain biasa. Lalu bila dia tulis atau bibinya disulam, ada kalau karena kayak kain apa kau disulam sulam, tapi tulisannya bismillah. Selamat tulisan itu ada habis bisa lihat punya Allah. Jadi bila anak pahala itu kan jangan menyulam gambar boneka, gambar rumah, gambar kembang pada saat. Tulis bismillahirrahmanirrahim. Tulis. Boleh lagu diciplak kanan kalau bisa menulis urut ciplak kalau tulis boleh ada. Yang penting menulis dengan tangan tiap seorang. Tapi lebih hendak lagi yang permanen, tulis di kain warna kuning kasih hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pian manik-manikin dia sih keparakan figurannya ada di muka rumah sih, maksudnya di dalam rumah. Wah itu jadi pahala yang salah usaha. Nah berikutnya pesanlah jangan menulis bismillahirrahmanirrahim di undangan. Dan kita rajin kita semuanya kata pengantingan keselamatan haji apa dan bahasa Arabnya benar. Apalagi undangan pengantinan tidak semua yang undang itu beragama Islam. Kalau dipayak-payakan bismillahirrahmanirrahim. Maka bila kata bismillahnya itu gugur ke bumi, 70 syaitan mengarungi tulisan. Siapa yang mengangkat maka syaitan bukan, maka malaikat tadi mendoakan ampun.
terhadap orang yang mengangkat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bila kita masuk dalam bahasa kita dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir di acara tasmiyah dan akikah anak kami. Itu langsung Bismillah bahasa kita aja. Khawatir kita kalau nang menerima ini kada paham memuliakan Bismillah. Punya pahamnya ada jadi masalah. Halnya kada paham. Dan dia bila melihat perlu undangan itu Bismillah ada tempat diambil. Ambil Bismillahnya, bergunting Bismillahnya, letakkan tempat yang tinggi. Atau boleh jadi dia bakar ada. Asal jangan dipayak-payakkan. Ya. Itulah jul jalana, nama yang paling besar. 3 nama Asmaul Husna kumpul dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang terakhir baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucap pula, masyaallah. Ija kata ahadakum bismillahirrahmanirrahim falyabda birrahman. Ujar baginda kita Rasulullah, apabila ikam kena menulis bismillahirrahmanirrahim, maka hendaklah memanjangkanlah segala hurufnya serta mengelokkannya. Memanjangkan itu maksudnya memperindah. Kan itu bisa indah kalau berputar-putar kan. Nah, hanya berputar gitu. Nah, bila bin mengelok-elokkan tadi itu bagian sebagai tanda kita ta'zim dan penghormatan, dan itu akan menyenangkan Rasulullah karena menyuruh menulis bismillah itu Rasulullah. Makanya dia mengamalkan dan tulisan ini kadosa bismillah. Sabijian Quran ditulis dengan tangannya. Siapa yang mengamalkan benar Datuk Kalampayan. Datuk Kalampayan menulis Quran sabijian mulai Fatihah sampai An-Nas. Itu bila kita melihat di Museum Banjarbaru tulisan Quran Datuk Kalampayan. Dan Datuk Kalampayan salah satu penulis tangan terindah di masanya, paling bagus gitu. Kaligrafinya mantap banget. Jadi bila dia memang ada satu keinginan mendapatkan kemuliaan bismillah, jangan sampai dia kada menulis. Ambil kertas, ambil pulpen, tulislah di kertas tadi bismillahirrahmanirrahim, insyaallah dia akan mendapatkan kemuliaan bismillahirrahmanirrahim dengan tulisan biasa. Tapi takzim kita menulisnya ada yang bagian, bahkan apabila kita bertamu hari 1 Muharram itu kita menulis bismillah sampai 113 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Itu bila menulis bismillahirrahmanirrahim pada 1 Muharram, menulisnya menghadap kiblat, pakai baju, jangan pakai kopiah. Kita ta'zim. Ta'zim itu penghormatan. Karena berkahnya itu diadab. Karena hadis Imam Bukhari itu terkenal banget kemuliaannya. Tidak Bukhari meriwayatkan pasti sahih. Imam Bukhari itu kan bisi guru ngarannya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu bisi guru ngarannya Imam Syafi'i. Jadi secara keilmuan Imam Bukhari itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bisi guru ngarannya Imam Malik. Imam Malik bisi guru ngarannya Imam Nafi. Imam Nafi bisi guru namanya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah. Jadi keilmuan sidin tadi luar biasa. Ini keilmuan Imam Syafi'i yang dipakai sidin kayak pacarnya Imam Bukhari tadi. Bila hendak menulis senutik hadis sidin mandi, imbah mandi berwudu, imbah berwudu sembahyang sunat wudu 2 rakaat, hanya menulis senutik hadis. Hendak menulis hadis berikutnya, mandi pula, berwudu pula,
sembahyang pula hanya menulis pula, hendak bersadis ketiga mandi pula. Bayangkan Allah berwudu pula, sembahyang pula. Nah ini caranya. Bila orang ada gatal, bolehlah wudu, boleh. Paling terang karena cahaya yang keluar tadi di bekas silapan wudu itu orang ada batal wudu tapi wudu pulang, namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Itu nak bahasa Rasulullah, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Cahaya itu bertumpang-tumpang. Ini kayak ini kan bertumpang-tumpang. Cahaya 1, 2, 3. Cahaya bertumpang. Kalau nak sebutin lampu itu jangan bertumpang-tumpang. Ini sebut dengan nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Siapa yang mendapatkan di akhirat? Nantinya tadi kadang-kadang wudu tapi berudu pulang. Semalam menurut katakan guru mungkin harapan berwudu itu tak kantut. Apakah kita tarusakan wudu kita atau biasa? Bila dia harapan berwudu tak kantut pun mengulik pulang berniat lagi biasa. Nah orang sudah tuntung dia biasa pulang berniat apa lagi? Nah hanya biasa pulang pun berniat tak kantut nyarinya. Kenapa guru orang berwudu? Orang berwudu batal nang bakantut murid nang dibasuh muha. Jadi dia ketakonnya orang kan berwudu bakantut, kenapa nang dibasuh muha? Artinya berwudu ulang. Kenapa ada murid di sini? Karena nak sopan muha ada murid. Artinya kita memang diulang untuk kita. Tuh, nak orang untuk mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi penamalkannya hari-hari Bismillah aja. Morong baju Bismillah, tuntung Alhamdulillah, tambah Bismillah, tuntung Alhamdulillah, tulis kaning Bismillah, tuntung Alhamdulillah. Bila panjang sebelah, biar baca innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi apa hanya mulai dengan Bismillah. Bila dia memulai dengan Bismillah, maka berkahlah akan perbuatan kita. Ini aja kita amalkan, harapkan supaya hidup kita penuh dengan keberkahan dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim. Nah kita terima kasih kepada lawan muslim yang telah menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan akan Bismillah, khususan si Ali yang telah mengamalkan yang Al-Fatihah. Amin amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'il jannah wa ala Muhammadan amin wa sallallahu alaihi ya hadi wa alimna ya alim wa bayyin lana ya mubin bi barakati bismillahirrahmanirrahim wa hawajarat fid dunya wal akhirah wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin.